Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ridho Prasetyo dan saya mewakili dari kelompok kami. Dan kelompok kami membantu mitra kami untuk membuatkan sistem inventory pada gudang toko oleh-oleh Krepek Tempe Malang. Di sini sistem yang kami berikan, yang pertama yaitu kami menampilkan halaman login. Di sini untuk halaman login, user terbagi menjadi dua, yaitu untuk halaman login admin dan halaman login user. Di sini pertama saya akan menjelaskan login untuk user admin. Di sini untuk admin, sementara kita untuk sistemnya, untuk penamanya yaitu LC dan untuk passwordnya. Dan setelah kita masuk dalam sistem user admin, untuk tampilan awal kita diberikan tampilan dashboard. Bila kita ingin menjalankan sistem dan ingin memasukkan produk, kita langsung berpindah ke fitur produk. Nah, di sini saya akan mempresentasikan untuk tambah produk. Untuk tambah produk, misal kita ingin menambahkan keripik buah mangga. Di store, dan untuk jumlah berat barangnya yaitu 100 gram. Lalu untuk jenis produksinya, sistem memberikan dua opsi pilihan, yaitu untuk produk sendiri maupun produk dari sales. Kebetulan juga untuk barang yang kita masukkan berupa keripik buah mangga, jadi untuk jenis produksinya kita pilih yaitu sales. Lalu kita pilih untuk foto produknya. Di sini di dalam foto produk, untuk foto produknya kita masukkan buah mangga. Nah, lalu kita tambahkan produk, lalu sistem akan secara otomatis menambahkan data produk keripik buah mangga Vigo dengan berat 100 gram dalam fitur produk. Lalu kita berpindah ke fitur stok masuk. Di dalam stok masuk, di sini kita bisa memasukkan jumlah kuantiti barang yang tadi kita masukkan di dalam fitur produk, yaitu produk baru. Di dalam fitur stok masuk, untuk produk yang baru kita masukkan tadi bisa kita isikan jumlah kuantiti yang ingin kita masukkan. Misal kita ingin memasukkan 50, lalu secara otomatis sistem akan memberikan tampilan langsung kepada fitur dashboard untuk menginformasikan jumlah kuantiti barang yang kita masukkan barusan tadi, yaitu keripik buah mangga bermerek Vigor dan berat barang tersebut 100 gram dengan jumlah kuantiti 50. Di sini di dalam fitur dashboard juga akan memberikan juga untuk scan QR barang. Scan QR barang ini berfungsi untuk kita mengakses dalam fitur stok keluar. Misal kita simpan gambar dulu untuk QR-nya, untuk penamaannya. Setelah QR sudah terdownload dan sudah tersimpan, maka kita bisa mengakses untuk QR tersebut bisa berfungsi dalam fitur stok keluar. Dan di sini ada tambahan fitur yaitu untuk cetak QR code. Untuk cetak QR code ini berupa gambar
yang jumlah kuantiti dalam barang tersebut, yaitu jumlah kuantitinya yaitu kan 50. Berarti untuk scan QR-nya ada berjumlah 50. Lalu kita berpindah dalam fitur stok keluar. Nah, di sini untuk stok keluar, kita diwajibkan harus memasukkan scan QR yang kita tadi download. Jadi kan kita memasukkan scan QR-nya atas nama buah mangga. Jadi, nah setelah kita bisa mengakses tersebut, kita baru bisa memasukkan untuk jumlah kuantiti barang tersebut akan kita keluarkan berapa. Misal kita ingin mengeluarkan 10, maka di sini secara otomatis sistem akan memberikan tampilan untuk keripik buah mangga bermerek Vigor dengan berat 100 gram untuk kuantiti yang dikeluarkan berjumlah 10. Dan kita bisa cek pada fitur dashboard. Di dalam fitur dashboard ini, buah bermerek mangga, tadi yang jumlah kuantitinya 50 bisa berkurang secara otomatis saat kita setelah melakukan pengurangan di dalam stok keluar, yaitu berjumlah 40. Lalu berpindah ke dalam produk kadaluarsa. Sebelum berpindah ke produk kadaluarsa, saya akan menjelaskan sedikit tentang action-action yang di dalam stok keluar dan stok masuk. Di sini kan stok keluar ada action delete. Masuk action delete ini kita menghapus jumlah kuantiti yang kita keluarkan tadi. Misal nanti kita mengeluarkan jumlah kuantiti keripik buah mangga yaitu 10. Bila kita hapus, maka sistem akan mengembalikan jumlah kuantiti yang dari awal kita masukkan tadi. Tadi kuantiti yang kita masukkan kan 50. Maka di dashboard secara otomatis jumlah kuantiti barang yang kita masukkan dari awal 50 akan kembali menjadi 50. Nah, terus lalu kita berpindah ke fitur produk kadaluarsa. Nah, produk kadaluarsa ini mengapa lamannya hanya kosong dikarenakan fitur produk kadaluarsa ini akan secara otomatis menampilkan produk yang akan expired 1 bulan yang akan datang. Lalu berpindah ke fitur laporan. Nah, di sini untuk fitur laporan bisa kita pilih untuk jangka waktu dari misal dari bulan Juni tanggal 1 hingga akhir Juni tanggal 30. Kita masukkan, maka untuk laporannya di sini laporannya yaitu jumlah produk-produk yang saat bulan tersebut untuk jumlah kuantiti keluarnya berapa. Lalu untuk fitur cetak laporan, di sini user bisa mencetak laporan berupa PDF dengan tampilan jumlah stok keluar pada bulan tersebut berapa. Lalu kita berpindah sebagai user karyawan. Nah, di sini karyawannya. Nah, apa sih bedanya user karyawan dan admin? Di sini sebelumnya admin bisa leluasa untuk mengakses semua fitur. Bedanya untuk karyawan, karyawan hanya dibatasi untuk sistem, hanya bisa memasukkan produk baru dan memasukkan jumlah kuantiti barang masuknya dan mengeluarkan stok masuknya berapa. Lalu untuk kita ingin mengakses laporan, karyawan dibatasi ya, tidak bisa mengakses untuk laporannya. Juga untuk mengakses fitur karyawan, karyawan tidak diperbolehkan untuk mengakses fitur tersebut.
Dan untuk karyawan, jadinya karyawan hanya disajikan untuk tampilan halaman dashboard. Lalu, oh ya, saya akan menjelaskan lagi. Tadi ketinggalan untuk admin bisa menambahkan karyawan. Nah, di sini ada fitur tambahan yaitu berupa karyawan. Di sini tadi kan kita login admin menggunakan user atas nama LC dengan passwordnya yang tadi kita masukkan. Lalu di sini untuk karyawannya sendiri yaitu atas nama Rido. Nah, untuk password tersebut yang seperti tadi. Bila kita ingin menambahkan tambah karyawan, bisa kita masukkan atas nama Dimas, jenis kelamin, untuk alamatnya. Lalu untuk passwordnya, untuk password kita harus menghafal. Bila kita tidak bisa menghafal, ya tidak bisa masuk ke dalam sistem tersebut. Nah, di sini kita masukkan karyawan baru atas nama Dimas, jenis kelamin laki-laki, untuk alamatnya yaitu Jalan Gang 5A. Lalu untuk nomor telepon seperti yang kita masukkan tadi, lalu passwordnya seperti itu. Dan untuk status karyawan, di sini sistem memberikan dua opsi, bisa menjadi admin atau karyawan. Nah, untuk mengakses karyawan ini, untuk untuk mengakses semua fitur-fitur yang bisa masukkan karyawan atau admin, yaitu hanya admin saja. Misal kita untuk menambahkan karyawan, tambah karyawan. Nah, di sini di dalam fitur karyawan sudah masuk atas karyawan atas nama Dimas, dan kita coba untuk masuk dalam karyawan menjadi Dimas. Kita masuk. Nah, kita sudah bisa masuk menjadi karyawan yang baru atas nama Dimas. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya presentasikan. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Mungkin untuk sesi tanya jawab bisa saya pindahkan kepada mitra kami, yaitu kakak saya sendiri. Ya, terima kasih buat waktunya ya, Mas. Ini coba saya pegang aplikasinya ya, Mas ya. Saya coba ini aku sebagai admin aja ya. Ini saya logout dulu ya, Mas. Nah, ini saya coba menjalankan sistemnya ya. Ya, mungkin terima kasih ya buat Rido karena sudah membuatkan aplikasinya. Coba ini saya LC, passwordnya LC. apa gitu? L Nah, passwordnya ini. Oke, coba saya submit. Nah, di sini mungkin saya ada beberapa pertanyaan. Di sini kan kalau misalkan aku masuk di dashboard, di sini ada menampilkan nomor, nama barang, jenis produksi, kuantiti, tanggal, sama tanggal expired ya. Nah, di sini aku lihat ya, kan di sini kan saya cuma toko aja. Mungkin aku cuma akan mengurangi. Coba di sini kalau misalkan jenis produksi ini diganti dengan kategori produk pisang, Kak. Berarti uh, kakak sendiri untuk jenis produksi harus uh, tidak cocok dikarenakan menjadi toko, bukan menjadi pabrik juga. Kalau misal jenis produksi diganti menjadi jenis kategori barang, bisa sih Mbak. Ya, soalnya di sini kan saya kan intinya anaknya. Jadi kan semua barang itu dari sales. Cuma yang membedakan mungkin keripik tempe dari orang tua saya sendiri. Terus yang kedua mungkin tanggal produksi. Kalau di sini
tadi saya lihat presentasinya Masnya tadi itu misalkan saya menambahkan stok masuk. Misalkan kita memasukkan barang, Awalnya ya produk dulu. oh ya produk, maaf, maaf. Misalkan produk, misalkan saya akan menambahkan produk ya. Kok tadi saya lihat expirednya langsung otomatis. Harusnya kita harus input manual kan. Soalnya kan setiap jenis produk kan beda-beda expirednya. Jadi misalkan tambah produk, di sini cuma ada nama produk. Nah, mungkin jenis produksinya nanti sudah diganti dengan kategori tadi itu ya, Mas. Ya, Terus di sini juga kita bisa harus input secara manual apa tanggal expired. tanggal ya expired. Soalnya kan di sini tadi kok tertampil nggak ada kan. Sementara setiap produk kan kayak keripik buah kan beda-beda expirednya. Itu sih penambahan dari saya. Berarti untuk fitur kadaluarsa lebih baik Input manual. menginputkan secara manual. Ya, itu sih. Terus tadi itu juga laporan. Jadi kan di sini tadi aku lihat kan katanya kita mengingatkan kita 1 bulan sebelumnya ya expirednya ya keluarnya. Kalau misalkan dibikin 2 minggu sebelumnya aja, jadi nggak usah 1 bulan, 1 minggu sebelumnya. Menampilkan 1 minggu, jadi kita nanti ada notif kalau misalkan barang itu udah expired 2 minggu sebelumnya aja, jadi jangan 1 bulan sebelumnya. Itu sih. Terus misalkan di produk sini ya, di produk sini juga bisa menampilkan kan saya biar tahu di sini kan ada laporan. Ya. Laporan di sini cuma menghasilkan bisa minta tolong apa keluar. Nah, Ini yang tadi awal kan kita memasukkan nah, untuk bulan misalkan dari dari bulan Juni sampai akhir 1 bulan kan. Juni. Nah, di sini maka laporan akan menampilkan seperti ini, Pak. Nah, kalau misalkan di laporan sini kita tambahkan di produk sini harga jual sama harga beli bisa nggak? Jadi nanti di laporan sini saya bisa mengetahui labanya berapa, untungnya berapa, gitu bisa nggak? Bisa sih, Mbak. Berarti untuk produknya diharuskan memasukkan untuk harga masuknya berapa dan harga jualnya berapa. Ya, itu dari saya. Terus jadi ini juga udah bagus sih. Jadi kan misalkan saya memasukkan admin sama karyawan kan ada bedanya. Jadi oke sih dari saya. Itu sih dari saya. Mungkin nantinya kalau misalkan masnya kan pasti ada presentasi lagi ke saya kan. Jadi kan nanti bisa kedepannya aku apa sih yang perlu tak tambahkan lagi. Terima kasih. Dan sekian implementasi dari saya